Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baiklah Bapak-bapak sekalian, sampailah kita di hadis yang ke-9 dari bab yang ke-46, Fadli Billah. Langsung saya bacakan di hadis yang ke-9. Wan Abi Karimatal Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abi Karimah Al-Maqdadi bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza ahabba rajulu akhahu, apabila seseorang itu mencintai kepada saudaranya, falyukhbirhu, maka hendaklah dia mengkabarinya, annahu, bahwasanya dia itu yuhibbuhu, dia mencintainya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Jadi hadis ini apabila ada seseorang yang mencintai saudaranya, maka supaya orang yang mencintai saudara tadi memberi kabar kepada saudaranya bahwanya dia mencintainya. Artinya diziharkan, ya. Bilang sama orang yang dicintai, saya mencintaimu karena Allah. Karena Allah ini, ya, menentukan percintaan dia itu apakah diberi pahala oleh Allah Ta'ala ataukah sebaliknya dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang mencintai kepada orang lain itu karena sebab-sebab justru orang itu melanggar, tapi dia malah lebih senang. Karena yang dilanggar itu adalah peraturan-peraturan orang yang tidak dia sukai. Ini kan namanya membentuk satu perkelompokan, perserikatan untuk menentang sesuatu kebenaran. Kebetulan kebenaran itu dia tolak dan mendapatkan teman untuk menolaknya. Kan orang-orang bukan hanya zaman jahiliyah saja, orang-orang yang kalau dulu ya orang-orang yang bersekutu untuk mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari teman untuk saling sepakat untuk satu niatan bahwasanya mengusir Rasulullah. Dan dia seolah-olah pertemanan mereka itu baik, kayak makan bersama, keluar bersama, tetapi apa yang ada dalam hati mereka itu sebetulnya saling ada rasa tidak ada kecocokan juga. Karena apa?
apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang Allah larang. Pasti sesuatu yang Allah larang itu pertemanan mereka pertemanan semu, perkawanan mereka juga perkawanan yang semu. Orang kan pertemanannya itu menjadi langgeng, menjadi kuat, menjadi saling sehat menasehati itu kan karena urusan Allah Ta'ala. Orang yang menginginkan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu, mereka itu menginginkan rahmatnya Allah Ta'ala kemudian takut kepada adabnya daripada Allah Ta'ala. Kalau mereka tidak, asal orang tidak tahu saja. Bahkan namanya kebaikan itu, mencari pertemanan supaya kebaikan itu bisa terlaksana itu bukan orang lemah saja, orang kuat pun butuh. Kayak Nabi Musa itu ya, sudah kuat sebetulnya ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadapi Fir'aun, meminta saudaranya si Harun untuk dijadikan teman dalam menghadapi Fir'aun ini. Para Rasulullah juga begitu ya, ketika berhijrah memilih teman kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan sebagainya. Dan orang kuat pun harus dikuatkan. Orang yang ingat pun harus diingatkan. Padahal orang ingat, apalagi orang tidak ingat, harus lebih kita ingatkan. Nanti kita mengingatkan, memberikan nasihat itu bukan hanya kepada orang lupa saja, tapi orang-orang yang supaya mereka itu lebih keingatannya kepada Allah Ta'ala itu akan lebih. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, kan begitu ayatnya. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala supaya kalian itu mendapat satu keberuntungan. Nah ini pertemanan itu menentukan. Kemarin udah mantasabah bi qaumin fa huwa minhum. Orang kan agamanya kan terseret sama temannya, kemudian dia mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya karena dia mencintainya. Orang mencintai itu kan segala sesuatu dia mengikut, meniru dan lain sebagainya. Lah kalau hal seperti ini, dia seseorang itu mencintainya ya, mestinya karena Allah Ta'ala ya urusannya itu, maka harus diziharkan. Aku mencintaimu karena Allah Ta'ala. Ya, Rasulullah juga ketika hijrah ke Madinah itu saling mempersahabatkan, mensaudarakan satu dengan lain antara orang Muhajirin dan Ansor. Sehingga orang Ansor juga melayani sebaik-baiknya. Orang Muhajirin pun juga tidak bermalas-malasan atau bermanja-manja dalam pelayanan orang-orang Ansor. Intinya pertemanan itu kecintaan diucapkan kalau menurut hadis ini. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, beliau Nabi memegang dengan tangannya. Wakola menggandeng nanti ya, akhadha menggandeng, memegang. Wakola, dan beliau bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, ini sungguhnya aku itu la uhibbuka, sungguh aku itu mencintai. Tsumma usika, kemudian aku memberikan wasiat kepadamu. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna, janganlah benar-benar engkau itu meninggalkan fi duburi kuli sholatin, pada belakang atau pada akhir tiap-tiap sholat. Takulu, engkau itu mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai melupakan ini ketika di akhir-akhir daripada sholatmu, setiap di belakang sholatmu. Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku
ala dzikrika, atas selalu ingat kepadamu, selalu zikir kepadamu, wa syukrika, dan wa di sini adalah wa atop ya, wa ala itu, dan atas syukur kepadamu, ini atas selalu syukur kepadamu, wa husni ibadatika, wa husni, dan sebaik-baik ibadatika, beribadah kepadamu. Dalam pengertian dibalik, ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya, pengertiannya begitu. Hadisun shahihun rawu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin shahihin. Contohnya ini hadisnya. Jadi ketika ini Masya Allah nih, Rasulullah mencintai Mu'adz bin Jabal itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang Mu'adz, sungguhnya aku itu mencintai kepadamu. Tanda cintanya itu beliau memberikan wasiat atau nasihat. Kan nasihat ini kan berkemauan baik kepada orang lain, supaya orang lain itu tidak berbuat melanggar, maka harus dinasihati. Maka kita juga begitu. Tidak ada orang yang tidak ada kekurangan di antara seluruh manusia kecuali Rasulullah SAW. Semuanya punya kekurangan. Tidak ada orang yang istilahnya ngabei, pasti ada kelemahannya. Sepandai-pandai orang ada kekurangannya, sebaik-baik orang ada kekurangannya, selemah-lemah orang juga ada baiknya. Maka di antara kita itu kan saling mencukupi dalam satu melakukan hal kebaikan ini. Maka kalau ada orang lain atau saudara kita itu punya kemauan baik atau punya ide-ide yang baik, punya program-program yang baik, maka kebaikan itu perlu kita dukung supaya kebaikan itu bisa terlaksana. Kalau memang memerlukan orang lain. Kalau tidak, maka kebaikan ini tidak akan terlaksana lantaran kita tidak ikut menyengkuyung, tidak berserikat dalam kebaikan ini. Toh ada ayatnya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kan ini disuruh tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tapi juga ada larangan nih, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam hal permusuhan, dosa dan permusuhan, ismi, dosa, udwan, dan permusuhan. Jangan tolong menolong soal itu. Bahkan kalau seorang pimpinan saja, amir saja, kalau dia sudah menyerukan kepada satu kemaksiatan, maka wala sam'a wala ta'ata, kamu jangan mendengarkan itu dan kamu jangan taati. Apalagi teman biasa. Kan pernah terjadi dalam perang, kemudian salah satu pimpinan mereka itu menyerukan, ayo cari kayu bakar. Cari kayu bakar, dan diumpul. Kemudian kayu bakar itu dinyalakan api, disumat dari kita. Setelah itu pimpinannya itu memberikan satu perintah, ayo kalian masuk ke api satu persatu. Sebagian kan, loh, kami berjihad, berperang ini dalam rangka takut kepada api neraka. Lah ini di dunia saja suruh masuk api, gimana ini pimpinan kita ini ya? Dan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Itu tidak perlu ditaati. Budin, hal suatu kejelekan yang ada. Bahkan sebaik-baik jihad berpahala besar itu adalah manakala orang mampu menasihati pemimpin yang fajir, pimpinan yang berbuat kesalahan. Dia tinggal keperluannya seperti apa ya. Orang kan kebaikan itu bisa terlaksana kan melihat situasi. Kalau ada kebakaran kemudian kita tidak mau teriak, ya ada kebakaran maksudnya banter, soalnya penting nih. Ada juga kadangkala memberikan satu nasihat itu seperti itu.
melihat kondisinya. Tidak harus caranya cekel geret kandani. Kalau memang situasinya seperti itu bisa, ya bisa. Kalau enggak, tapi caranya supaya mereka dengar dan supaya meninggalkan suatu kejahatan. Nah, ya Mu'adz, saya mencintaimu. Ya. Terus beliau Nabi ini tanda cintanya itu memberikan wasiat kepada, dinasihati kepadanya, Mu'adz, kamu itu benar-benar jangan kamu tinggalkannya, jangan kamu lupakan, kamu harus berdoa seperti ini ketika di belakang sholat kamu. Yang berpendapat setelah doa, setelah salam itu, doa-doa itu dalam zikir ini jangan kamu tinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya selalu ingat kepada Allah, supaya banyak-banyak syukur. Apa yang tidak kita syukuri, apalagi kita sebentar lagi kan merdeka. Besok Rebo merdeka. Orang tidak tahu kemerdekaan itu apa, tidak tahu. Kemerdekaan pokoknya yus nyakot kerupuk, lari karung lah, itu isi kemerdekaan mereka. Itu diisi dengan kesenangan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh perintah daripada Allah. Ketika orang itu sudah masuk dalam Islam dalam berbondong-bondong, artinya Islam sudah kemenangan. Dan kan ada idza jaa nasrullahi wal fath ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kan kamu akan melihat ya. Wahai Rasulullah, orang itu masuk Islam itu dalam keadaan berbondong-bondong, dalam keadaan afwajan, ya, berkelompok-kelompok. Mereka itu bukan satu orang, dua orang yang tadinya itu susah. Kalau itu satu suku masuk Islam, satu kabilah masuk Islam. Karena kemenangan. Itu bukan semata-mata karena kepinteranmu dan bukan kekuatanmu. Maka kamu harus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Rasul. Disuruh bertasbih, disuruh mengembalikan pujian kepada Allah Ta'ala, justru disuruh minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan pada saat itu kemudian doa rukuk sujud beliau kan akhir-akhirnya sampai beliau wafat yang dirubah. Belum maron kemudian sudah lewat ya, tinggal sing lagi doanya ketika rukuk dan sujud. Kemenangan-kemenangan ini pada dasarnya itu adalah pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kita kan cuman minta kita ini ditolong supaya selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Artinya selalu ingat pada Allah Ta'ala itu begitu kita mau melakukan sesuatu, kita kepingin kemudian ini bukan hak saya. Yang ada orang berbuat sesuatu bukan haknya, asal dia mau dan asal orang tidak tahu, sudah niat dan kesempatan ada. Kesempatan maka dia bikin ternyata sudah kuat itu. Ya, kalau bisa bohong, insya Allah. Bahkan bunuh. Bukan itu, setelah bunuh difitnah nggak bisa itu. Subhanallah. Yang membunuh seorang muslim muta'amidan fajazahu jahannam, karena kesengajaan, fitnah dan sebagainya. Tapi ya itu wa makaru. Takut mereka bikin makar, Allah Ta'ala pun bukan, dia juga bikin makar. Tidak ada sesuatu hak itu akan terkalahkan. Ani middukum bi alfi minal malaikati murdifin, kan bisa saja kalau Allah mau. Dan pertolongan yang masalahnya kan kapan kita ini pantas ditolong oleh Allah Ta'ala kan itu. Kita butuhkan itu. Berdoa banyak. Mata nasrullah Nasrullah itu korib sedekah. Selalu pikir kepada Allah, selalu mensyukuri akan
keberadaan diri kita itu atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, ataupun dengan sesuatu apapun. Bahkan tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala itu kita menjalankan Islam ini. Alhamdulillah ada agama Islam, Allah menurunkan agama Islam. Bentuk syukurnya kita jalankan syariatnya. Syukurnya seperti itu. Dan itu termasuk. Juga bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ibadah dengan sebaik-baiknya itu bagian ibadah yang sulas-sulasnya, ya. Baik ibadah-ibadah yang khusus maupun yang bukan khusus. Kalau khusus ya sudah ada tuntunan, ada contoh yang baik. Kalau sholat contohnya ya, tidak mengarang-arang sendiri, ada contoh-contoh banyak ya, ada buku juga karangan-karangan di saudara-saudara kita juga. Cara sholat Nabi ada, dan berbagai macam dalil-dalil yang ada. Salah ada dalilnya. Adapun bacaan-bacaan yang berbeda itu memang hadisnya banyak, macam-macam. Ataupun ibadah-ibadah yang tidak khusus seperti bekerja, itu kan ibadah tidak khusus, pekerjaan masing-masing. Itu kan bentuk ibadah itu juga, supaya kita diberi rezeki yang baik. Nah, Nabi Daud nih rezeki yang baik, dia makan dari hasil tangannya sendiri, dari hasil keringatnya sendiri. Nabi Daud alaihissalam, banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Sampai syariat Nabi Daud masih dipakai di zamannya Rasulullah SAW sampai kita ini. Puasanya, puasa Daud. Ini bisa kita amalkan juga. Mungkin di doa-doa yang lain kalau kita belajar di Sayyidul Istighfar gitu ya, belum lewat ini. Biasanya ada di buku panduan doa pagi dan petang ini ada Sayyidul Istighfar. Dan termasuk ini juga meminta kepada Allah Ta'ala pertolongan supaya ditolong oleh Allah Ta'ala, selalu zikir kepada Allah Ta'ala dan selalu syukur kepada Allah Ta'ala, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya seseorang, karena adalah inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famara rajulun, maka lewatlah laki-laki lain, seseorang. Ada seorang yang duduk bersama Nabi, kemudian ada seseorang yang lewat. Faqala, maka berkatalah rajulan yang inda Nabi tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inilah uhibbu hadza, sesungguhnya aku ini sungguh mencintai, sangat mencintai hadza, ini, orang ini. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada orang yang di dekatnya tadi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkatalah kepadanya, kepada rajul inda Nabi tadi. Siapa yang berkata? Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'lam tahu, apakah kau memberitahu kepadanya? Qala rajul tadi berkata, la, tidak. Qala, bersabda Nabi, a'limhu, berilah tahu kepadanya, orang yang lewat tadi, kalau kamu mencintai dia. Falikohu, maka falahikohu, maka rajul yang di sampingnya Nabi tadi, di dekatnya Nabi tadi, menemui rajul yang maro tadi, yang lewat tadi. Terus ditemui, dia bilang, ini uhibbuka fillah, sesungguhnya aku itu mencintai engkau itu fillah, pada perkara Allah. Qala, berkata rajul,
yang dibilangi tadi, ahab baka, apakah kau telah mencintaiku? Kau telah ahabbakal ladzi ahabbaka, kamu telah dicintai, alladzi zat yang ahbabtani, karena engkau telah mencintai lahu padanya, pada Allah Ta'ala. Engkau telah dicintai oleh zat yang karena engkau telah mencintai aku tadi, karena lahu, karenanya, karena Allah Ta'ala. Jadi orang ini menziharkan, disuruh oleh Rasulullah menziharkan kecintaannya kepada seseorang. Kamu gak usah mencintai orang ini ya Rasulullah. Apa kamu beritahu kalau kamu mencintai dia? Dia kamu beritahu tidak? Oh tidak, tidak kamu beritahu. Akhirnya ditemui, dan kemudian setelah ketemu harus mencintaimu. Filah pada urusan Allah, atau demi Allah aku mencintaimu, bukan karena yang lain. Dan mestinya orang yang seperti ini, karena mencintai karena Allah Ta'ala ini ada sebab-sebabnya. Karena Allah, dia tahu orangnya, bukan hanya sekedar cinta karena Allah, berpisah karena Allah. Tahu sifat-sifat orang yang dia cintai tadi. Dia merasa yakin kalau aku bersamanya pasti aku akan mendapatkan satu kebaikan padanya, seperti di bab-bab yang telah kita lewati itu ya. Pertemanan dengan orang-orang yang berbuat baik, minta doanya kepada orang-orang yang baik, dan menziarahi kepada orang-orang yang ahli kebaikan. Apa ziarahi sana. Kecintaan kepada mestinya sama muslim. Kalau udah sama muslim itu ya namanya ya bukan kecintaan. Ini bab-bab tentang cinta karena Allah Ta'ala. Selesailah di bab yang ke 46. Ntar lagi nih kan masih saya bacakan di bab berikutnya, bab yang ke-47, bab alamati, bab tanda-tanda hubbillahi ta'ala. Tanda-tanda cintanya Allah Ta'ala alal abda, kepada hamba, wal hasi, dan hasungan, alat takholuki, atas berakhlak biha dengannya, wassa'i, dan sa'i, dan berusaha, fi tahsilaha, pada mendapatkannya, untuk mendapatkannya cinta tadi, cinta dari Allah Ta'ala tadi. Jadi tanda-tanda cintanya Allah Ta'ala kepada seorang hamba, kemudian dihasung atas berakhlak dengannya, dengan tanda-tanda supaya Allah cinta tadi, supaya Allah dicintai oleh Allah Ta'ala tadi, dan supaya berusaha pada untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan
cinta Allah kepada hamba tadi. Kalau Allah Ta'ala berkalam, Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di surat Ali Imran ayatnya mungkin padosi. Qul katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, in kuntum jika adalah kalian semua itu tuhibbuna, kalian itu mencintai Allah kepada Allah, fattabi'uni maka kalian ikutilah aku Rasulullah. Yuhibbukumullahu, yuhibbukum akan mencintai pada kalian. Siapa yang mencintai? Allahu Allah. Kalau bahasa kita, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunkan buat kalian itu dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, dan maha penyayang, belas kasih. Ini sesuai dengan bab yang dibikin oleh Imam An-Nawawi. Nah, di sini pendukung dalil. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala ini? Diasum supaya berakhlak yang baik, berusaha untuk mendapatkan cintanya. Ya. Itu dengan cara mengikuti Rasulullah, lepas dari hal yang lain. Dan qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jika benar-benar mereka itu mencintai Allah, suruh dia itu mengikutimu. Artinya kalau cinta Allah pasti cinta Rasul, tidak bisa dipisahkan. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Katakanlah kepada mereka, jika betul-betul mencintai Allah Ta'ala, maka suruh mengikuti Rasulullah SAW. Kalau mau, dia akan mendapatkan cintanya Allah. Kalau sudah Allah mencintai, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Karena Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man barang siapa yang yartadda minkum, yang murtad dari kalian itu, an dinihi, dari agamanya, fasaufa ya'tillahu, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan biqaumin, dengan satu kaum yang yuhibbuhum, Allah itu mencintai mereka, kaum tadi, wa yuhibbunahu, dan kaum tadi juga mencintai Allah. Adilatin alal mu'minina, dia itu bersifat dillah, bersifat asor atas orang-orang yang beriman. Aizzati alal kafirin, tapi bersifat keras atas orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad pada jalan Allah. Wala yakhafuna, dan mereka itu tidak takut laumata laim, terhadap celaan orang-orang yang mencela, cacian orang-orang yang mencaci, tidak takut. Dzalika fadlullahi, yang demikian itulah karunia Allah, yu'ti, dia Allah memberikan kepadanya, memberikan fadlu tadi kepada man, orang yang yasha'u, dia Allah kehendaki. Wallahu, sedangkan Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, dan maha mengetahui.
di surat Al-Maidah. Ini juga alamat-alamat atau tanda-tanda juga orang itu mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Jadi kita tidak heran kalau ada orang yang kalau kalian itu murtad dari agamanya, orang gagas nih Allah Ta'ala. Allah akan menumbuhkan lagi satu kaum yang Allah mencintai kaum lagi. Sebab apa? Dia juga mencintai oleh Allah Ta'ala. Sifat mereka bagaimana? Ya, itu tadi adab asor terhadap sikap mereka itu, akhlak mereka itu adab asor terhadap orang-orang beriman, kemudian bersifat keras. Keras itu keras dengan batas-batas syariat ya, sembarang keras itu maksudnya begitu. Kalau kerasnya harus perkataan ya. Nah, orang kafir kemudian hamba tadi adalah mau berjihad fisabilillah, tidak takut celaan kepada orang yang mencela. Itulah karunia Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada orang yang dia Allah kehendaki. Siapa saja bisa. Allah Maha luas ya, dan Maha mengetahui. Sa'id persiapan sholat isya, mungkin kita lanjutkan yang akan datang insyaallah kalau Allah Ta'ala berkesempatan ya. Aku